Oke, saat ini saya bersama dengan Mei Joni, pemain dari Timnas Indonesia Patriots. John, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik, Bung. Segar ya? Sehat, oke. John, kalau boleh tahu kesibukan belakangan ngapain, John, di masa-masa karantina ini? Kesibukannya cuma ini aja, cuma jaga kesehatan doang, biar badan nggak terlalu overweight. Jadi cuma nge-gym, terus basketan aja sama sepedaan aja. Dari kepelatihan dari Timnas dari Indonesia Patriots, ada program khusus untuk masa jeda ini sebelum pertandingan selanjutnya? Belum ada, karena setelah resmi dibubarin, mereka nggak ada ngasih program-program buat off-season-nya gitu. Rencana kapan? Kalau sesuai dengan jadwal, kapan rencana Timnas mulai berkumpul kembali? Harusnya sih kalau kemarin bilangnya tuh Juni udah dikumpulin lagi. Tapi ya mungkin harus melihat kondisi COVID-nya juga sih. Mungkin bisa diundur juga jadi Juli atau kapan juga. Tapi belum ada konfirmasi buat lebih lanjutnya lagi. Dan kita bicara sendiri mengenai Timnas ya, kiprahnya di FIBA Asia Qualifier kemarin, 2 game kemarin waktu main di Mahaka Arena. Dari analisa Mei Joni sendiri, ini kan dalam kondisi Indonesia tanpa pemain asing, tanpa pemain naturalisasi, tanpa Lester Prosper dan juga tanpa Brandon Jato. Tapi dari perspektif Mei Joni terhadap rekan-rekan yang semua para pemain lokal, bagaimana confidence pemain-pemain kita untuk melanjutkan ke FIBA Asia Qualifier selanjutnya, ke game-game selanjutnya? Ya mungkin kalau kita ingin bisa lebih di kualifikasi nanti, ya pasti harus ada perubahan sih. Ada yang harus dibenahin sedikit, mungkin harus ada yang ditambah lah. Tapi ya masalah yang ditambah apa itu ya harusnya kayak dari tim kepelatihan udah tahu gitu. Jadi dia bisa nutup lubang yang memang harus yang tadinya kosong. Jadi bisa buat kedepannya kita bisa lolos. Tapi chance sebenarnya sih ada sebenarnya kalau menurut saya, apalagi buat lawan Thailand next nanti gitu. Yeah. Walaupun lokalan aja gitu. In case kalau misalnya kita masih bermasalah juga dengan importnya. Kita berbicara mengenai Filipina dan juga Korea Selatan atau Korea ya, kalau di FIBA kan cuma ada satu Korea. Dari pengalaman Mei Joni sendiri menghadapi mereka, siapa yang dirasa lebih kuat, Filipina atau Korea? Korea sih. Korea lebih kuat ya. Kenapa? Ya. Karena postur mereka atau karena apa? Ya selain karena postur, mereka emang tim yang solid. Ya kita tahu lah Korea Selatan kan timnasnya itu udah dari dulu selalu sama-sama. Jadi setiap ada event apapun yang dikirim mereka itu. Jadi selain mereka udah klop, terus akurasi syutingnya juga nggak bisa dibilang jelek karena setelah saya kemarin nyoba ikut buat ngerasain bertanding melawan Korea Selatan gitu, ya itu kan juga pertandingan pertama saya ngelawan Korea gitu. Jadi saya juga ngerasa gap-nya memang agak jauh gitu kalau dibandingkan dengan kita, karena mereka kayak disiplinnya itu juga tinggi, sama akurasinya itu yang memang di atas rata-rata sih.
Kalau komentar Joni tentang Filipina, seberapa jauh kita masih tertinggal dari Filipina, terutama membandingkan antara timnas yang kita miliki sekarang dengan tim yang kita hadapi di Jakarta kemarin, Filipina. Kalau misalnya kayak peraturan yang FIBA Asia sekarang, kita nggak menutup kemungkinan bisa berkompetitif melawan Filipina. Karena yang kita tahu pemain-pemain lokalnya Filipina juga sebenarnya di atas kertas pun sama pemain-pemain lokal di Indonesia itu rasanya nggak beda jauh gitu. Mereka itu sebenarnya kan selama ini bisa mendominasi karena beberapa pemain naturalisasinya lah atau pemain yang importnya lah gitu. Tapi kalau dari lokalnya sendiri sih saya yakin pemain dari Indonesia pun lokalnya itu masih bisa ngimbangin mereka. Dari analisa Joni sendiri waktu melawan Filipina itu kan ada istilahnya the tale of two halves ya. First half kita begitu kompetitif lah dengan mereka, tidak terlalu saling kejar-mengejar angka sempat terjadi kan di first half. Tapi di second half justru kita tertinggal dengan perolehan angka mereka. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan, apa yang berubah di second half bagi kita maupun Filipina? Mungkin salah satunya mental sama fisik dari kita juga. Fisik kita tuh kayak masih belum 100% karena kayak kalau saya pribadi saya ngerasa pas hari hanya itu kita nggak dalam posisi peak performance-nya. Jadi saat pas kita bertanding itu kita kayak masih belum 100%. Ini kemampuan kita gitu. Yang terakhir ya cuma mentalnya aja, mental pas di second half-nya. Kita juga sebenarnya kan awalnya kita ikut liga, kita nyoba sistem bertanding kita buat persiapan kualifikasi di situ. Tapi pas hari hanya ternyata 2 pemain kita nggak bisa pakai gitu. Jadi kita pasti harus ngerubah sistem lagi gitu. Ya itu juga sih salah satu faktor menurutku. Joni waktu itu ikutan di SEA Games juga di Filipina ya? Iya. SEA Games di Manila. Nah, bagaimana pengalaman bertanding timnas kita ya, terutama Joni dalam menghadapi Thailand? Karena kita kalah melawan Thailand kemarin di SEA Games. Dan bagaimana preparation kita untuk menghadapi Thailand nanti di game berikutnya di FIBA Asia Cup Qualifier ini? Yang disayangkan itu tuh waktu kita pertama kali bertanding itu lawannya langsung Thailand. Terus Thailand sendiri tuh sepertinya kayak udah siap gitu buat buat mengantisipasi semua pergerakan pola-polanya kita. Jadi pas pertandingan pertama itu tuh kayak merasa kok sistemnya nggak bisa jalan ini. Jadi kita semua bingung gitu, ngeblank. Karena awalnya kita juga baru pertama kali ngelawan tim yang melakukan sistemnya itu kayak Thailand kemarin. Kemarin kan kebetulan si Thailand tuh pakai seperti semi zone gitu. Jadi dia nggak man to man tapi juga nggak zone gitu, all switch. Nah, kita selama ini kan juga latihan atau uji coba gitu nggak pernah ketemu tim yang pakai sistem itu. Jadi pas kebetulan juga pertandingan pertama, terus saya juga ngerasa Thailand itu udah scouting kita, udah tahu pola-pola kita yang akan dipakai apa, udah bikin kita kelabakan akhirnya. Kalau ke depannya nanti waktu menghadapi Thailand, sudah ada antisipasi apa, terutama dari kayak Joni sendiri? Paling sih sebenarnya kalau dari saya pribadi sih cuma bisa berusaha tenang aja sih, karena waktu kita main lawan si Thailand itu tuh emang ada unsur panik, akhirnya kita juga berantakan gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kita bisa adjust
di lapangan. Terus kita juga udah mempersiapkan pola buat ngelawan Thailand yang nanti bakalan dia pakai ngelawan kita. Saya rasa sih so far kita masih bisa bisa ngambil game ngelawan Thailand. Karena kalau kemarin menurut saya belum siap aja gitu. Kita belum siap lah. Seberapa confident Johnny dan teman-teman bisa mengalahkan Thailand di game berikutnya ini? Kalau saya pribadi sih, saya yakin 100% lah bisa ngambil game lawan Thailand besok di kualifikasi second window. Oke. John, bisa bagi sharing sedikit, John. John kan dia dipilih menjadi kapten timnas nih. Buat kita yang di luar ini sebenarnya tugasnya kapten timnas itu ngapain, John? Traktir teman-teman atau? Enggak sih. Sebenarnya lebih ke menjembatani pemain-pemain yang ingin menyampaikan aspirasinya ke pelatih gitu. Kalau misalnya kayak ada beberapa lah pasti yang mungkin nggak berani ngomong, dia bisa lewat saya gitu, atau ya sebagai kapten juga sudah seharusnya juga kayak mengayomi pemain-pemain muda gitu, ngasih tahu yang lebih baik gimana, lebih mendisiplinkan pemain-pemain aja sih intinya kalau saya kemarin. Karena juga pelatihnya emang pinginnya begitu, harus ada disiplin di saat kita lagi bertanding di dalam atau di luar lapangan. Ini Johnny kalau udah mau calonin jadi anggota DPR udah cocok, John, udah bisa menggunakan kata mengayomi, menjembatani. Tapi saya nggak mau lah jadi anggota DPR. John, satu lagi, John. Saya baca sekitar satu tahun yang lalu sempat baca bahwa Johnny berencana untuk pensiun dari pemain profesional basket. Apakah rencana itu masih ada atau sudah berubah semenjak bergabung dengan timnas ini? Masih, sampai sekarang pun masih ada rencana buat pensiun itu. Saya emang rencananya pingin pensiun, tapi karena ada pemanggilan timnas aja, jadi saya mengundur rencana itu. Jadi nanti setelah selesai timnas, ini karir profesional basket Johnny bakal berakhir? Sepertinya sih gitu. Oke. Kalau kita retrospeksi, John, semenjak Johnny masuk ke Liga Profesional Indonesia, itu apa? Dari Hang Tuah Sumsel ya? Iya, dari Hang Tuah. Mubah Hang Tuah, kemudian Hang Tuah Sumsel, kemudian masuk ke Aspak, jadi Stapak, sehingga akhirnya berujung pada Timnas Indonesia Patriots ini. Apa kira-kira, kata-kata apa yang bisa menggambarkan karier Johnny sejauh ini? Beruntung mungkin. Karena emang selama saya bermain basket semuanya dipermudah gitu. Semuanya lewat basket itu apa yang saya rencanakan itu semua bisa berjalan dibuat lebih mudah. Jadi mungkin ya basket emang susah sih buat meninggalkan basket, tapi badan emang udah ngerasa udah nggak bisa lagi, jadi udah nggak bisa dibohongin juga. Nanti kelihatannya ada kemungkinan nggak nanti setelah selesai berkarir sebagai pemain pro, tapi tetap involved di basket, tapi kemudian balik ke Pontianak? Kalau balik ke Pontianak sih mungkin enggak. Saya nggak ada kepikiran ke sana. Karena awalnya nggak tahu, saya mungkin masih berkecimpung juga di basket karena waktu saya mau pensiun juga ada yang menawarkan, salah satunya selain kantor atau tempat kerja gitu, DBL juga nawarin saya.
buat megang di Jogja. Tempat alma maternya Mejoni ya, UGM dulu ya. Ya, itu salah satu pertimbangannya mereka katanya waktu menghubungi saya. Dia bilang karena saya awalnya juga di Jogja, sempat kuliah juga di UGM, jadi mungkin bisa jadi ikon. Nah, itu ditunda karena ada pemanggilan timnas. Ya mudah-mudahan sih penawarannya masih berlaku. Ya. Sehingga nanti Mejoni bisa menjembatani dengan generasi muda dan mengayomi generasi muda di Jogja, John ya? Iya. Oke John, thank you untuk bincang-bincang singkatnya ini. Kita kepingin tahu mengenai perkembangan timnas dan kita berdoa semoga timnas bisa meraih hasil maksimal ya nanti melawan Thailand dan mudah-mudahan bisa menembus ke babak FIBA Asia Cup nanti. Dan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk bisa bermain di FIBA World Cup 2023. Tapi seandainya bila Tuhan merestui dan Indonesia bisa menembus babak FIBA World Cup 2023, Mejoni masih bermain berarti kan? Saya ragu sih masih bisa main. Bukan, maksudnya kalau saya mungkin masih bisa main, tapi pasti kan harusnya ya sudah regenerasi pemain lah dari 2021-nya dipersiapkannya pemain-pemain muda. Harusnya sih seperti itu. Oke. Jadi pemain-pemain seniornya itu nanti yang menggantikan masih ada Pras di saat tahun 2023 dia Pras kan pasti udah cukup senior lah. Oke, Mas Joni. Thank you John. Thank you. Salam buat keluarga. Stay safe, oke? Oke, thank you, Bung. Thank you.